alat bukti yang kami tunggu yang memang sangat signifikan. Oke. Sehingga baru selesai ya pada hari Jumat Sabtu ini. Sekarang ini ya banyak polisi yang berkeliaran di sana gitu ya, di sekitaran kampungnya Peggy mencari balok. Iya. Ini nyata rekan kita kok yang ngomong kok. Beliau ini saya lihat poinnya sibuk sekali urusan kasus ini. Bukan kita tidak simpati, tapi kok saya mencurigai ya. Jangan-jangan ini ada mau maju calon gubernur, terus ambil simpati rakyat. Nah, dugaan kami begitu. Jadi aneh gitu, kenapa menunjukkan ke masyarakat tim pencari fakta, tapi kok mau membela PRT gitu. Yo, Bang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang juga Abu Bobo. Ada juga Pakun lagi rebahan. Dua tapi mangkok. Inhere, always Inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Cengkling. Yo. Yes. Gak sabar jelang sidang peradilan Peggy Setiawan besok. Ya, Santai People juga nih. Jadwal udah ada nih, coba meluncur dulu. Cus. Nih ya. Dari Kompas TV jadwal sih udah ada sepertinya ya. Kalau kita ceki nih jadwalnya besok jam 10 pagi startnya nih. Memang sudah dinotifikasi di on. Terserah Santai People mau nonton di mana. Kalau memang mau nonton di Kompas TV nanti komen-komen nih. Karena paling the best ini Maya, mantap ya. Menjelang sidang pra peradilan nih ada update-update yang membagongkan nih. Salah satunya ada meluncur dulu. Just ini nih masih live juga di TV ini ya sepertinya ya. Jadi ada sedikit informasi dari mantan Kapolda Jabar ya, termasuk jawaban alasan kemarin kenapa nggak datang dan hari besok kemungkinan besar siap untuk datang karena sudah punya bukti yang signifikan atau kayak gimana. Kita dengerin ceki-ceki wow. Play. Polda Jabar, kenapa kemarin saya tanyakan juga, kenapa kemarin kok tidak hadir? Harusnya segera hadir. Bukan begitu Pak. Kami sedang lebih menguatkan alat bukti yang kami tunggu yang memang sangat signifikan. Sehingga baru selesai ya pada hari Jumat Sabtu ini. Apa itu alat bukti yang sangat signifikan itu Pak Anton? Wah, kalau dibuka di sini nanti. Oke. Pokoknya nanti kita saksikan sama-sama. Kita hormati sama-sama. Mas Tony memang harus membela. Oke. Kami karena lagi menunggu alat bukti yang signifikan yang baru selesai Jumat dan Sabtu kemarin. Apakah itu? Sumpah aku penasaran banget, nggak sabar nunggu besok begitu dijembrengin. Cereng, ini alat buktinya, ini alat buktinya. Sumpah, deg-degan juga, sumpah. Kalau nggak dengar kayak gini aku balik lagi jadi 50-50 nih. Iya. Apakah sah atau tidaknya nih Peggy Setiawan nih? Kalau kemarin sempat wah ini mah yakin nih sepertinya nggak sah nih. Melihat kayak gini ada informasi yang katanya menunggu alat bukti yang signifikan. Selesai, baru selesai Jumat dan Sabtu kemarin nih. Menarik nih sepertinya Nyoh. Iya, penasaran apakah alat bukti itu gitu kan. Apakah alat bukti itu? Makanya Santai People siapin aja notifikasi di live streamingnya besok nih. Kalau aku balik lagi, nah ini aku dari Kompas nih, kita dari Kompas ya, udah di notification on jam 10 kita mantang di komen besok ya. Kita kasih nextnya. Nih ya. Yes. Nextnya ada Bang Rasman yang resmi mengkonfirmasi bahwa benar 11 orang jadi kuasa hukumnya Pak RT Pasren melalui iNewsroom ya kemarin ya semalam. Kita lihat kayak gimana ceki-ceki wow. Play. Kami kira-kira semua 11 orang. Nah, dan itu benar. Kita telah menerima kuasa dari Bapak Abdul Pasren selaku Ketua RT dan juga anaknya Saudara Muhammad Kafi terkait dengan adanya laporan polisi yang dilaporkan di Bareskrim Mabes Polri beberapa hari yang lalu. Jadi terkait hal ini memang benar, dan secara pribadi kenapa saya mau? Karena saya ingin sekali lagi mengatakan bahwa saya ingin agar peristiwa hukum yang terjadi di kasus almarhumah Vina dan almarhum Eki ini terungkap dengan baik tanpa melebar kemana-mana. Jadi kalau sekarang ada orang beranggapan bahwa Pak Abdul Pasren diusir, Pak Abdul Pasren pergi, Pak Abdul Pasren melarikan diri, Pak Abdul Pasren dan anaknya bersembunyi, itu semuanya tidak benar. Kenapa? Karena beliau baik-baik saja
Tetapi masalahnya kenapa tidak kami tampilkan ke publik? Menurut Pak Siswandi, kenapa? Karena kita tahu saat ini banyak sekali para saksi itu yang dicoba dipengaruhi, dalam tanda kutip diduga dibujuk untuk mencabut keterangan. Ya, misalnya kita melihat bagaimana seorang Liga Akbar tiba-tiba mencabut keterangan. Kemudian kita lihat kesaksian-kesaksian yang lain. Bagaimana begitu beraninya saudara Saka Tatal. Siapa? Nah, padahal dia masih menjalani proses pembebasan bersyarat. Oke, siapa? Nah, karena itu saya ingin katakan bahwa misalnya saksi Pak Suroto. Pak Suroto itu juga cepat kita jagai dalam pengertian kita bantu agar kesaksiannya tidak berubah. Oke. Begitu juga dengan kasus Pak Abdul Pasren dan anaknya Muhammad Kafi. Ini pun kita minta untuk beliau tenang dan menyampaikan yang benar. Jadi tidak ada yang disembunyikan dari kasus ini. Begitu. Baik. Oke, jadi niatnya mah ingin terang benderang gitu. Ya bagus sih niatnya. Tidak bias kemana-mana. Dan sebenarnya yang katanya tadi kan dijelaskan sebenarnya Pak RT nggak diusir, nggak kabur gitu, tapi memang masih dirahasiakan gitu karena adanya indikasi dari pihak yang belum dijelaskan, katanya upaya untuk menyuap saksi terlihat dari Liga Akbar yang tiba-tiba mencabut laporannya, terus saksi-saksi yang tiba-tiba bertentangan dengan kesaksian Pak RT yang akhirnya melaporkan Pak RT ke Bareskrim gitu, begitu kurang lebihnya yang aku tangkep ya, mohon maaf kalau salah. Tapi yang menariknya kalau mungkin satu people juga nonton ini, yang judulnya dari iNews ini yang judulnya Rasman yang diduga ada yang coba pengaruhi saksi. Di menit akhirnya nih meluncur. Nih di menit 11.48 ya, 11.48 kan durasi videonya sampai 13.19 itu start dari situ, di akhirnya itu mantep banget ternyata. Ada apa nih dengan Kang Deddy nih? Ceki Bapak. Play. Pak Abdul Pasren dan anaknya sudah membuat pernyataan di depan persidangan dan mengatakan bahwa yang diduga pelaku pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan Eki tidak menginap di rumahnya. Nah, kalau dia sudah katakan tidak menginap di rumahnya, tolong jangan dipaksa lagi agar beliau itu mencabut keterangannya. Urgensinya apa? Karena itu beliau dalam hal ini Pak Abdul Pasren dan anaknya, dia tidak ingin diganggu. Karena itu maka dalam hal situasi yang begini, beliau meminta kuasa hukum kepada kami, maka itu sah-sah saja dan kita akan bantu sebentar. Saya juga agak heran. Nanti kita masih lanjut. Bagaimana Pak Deddy Mulyadi ini ya, dia anggota DPR RI. Nah, kemudian dia mantan bupati. Nah, Purwakarta. Sekarang beliau ini saya lihat poinnya sibuk sekali urusan kasus ini. Bukan kita tidak simpati, tapi kok saya mencurigai ya, jangan-jangan ini ada mau maju calon gubernur, terus ambil simpati rakyat. Nah, dugaan kami begitu. Sudahlah, kalau mau bantu sebagai anggota DPR RI, bisa komunikasi dengan Kapolri dan Kapolda. Bisa salurkan dengan cara-cara agar tidak kemana-mana dan tetap pada konteks. Agar tidak kemana-mana dan tetap pada konteks, kita lanjutkan dialognya usai jeda ya. Nanti terkait dengan keberadaan Abdul Pasren dan semuanya nanti dijawab usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, iNewsroom masih akan kembali. Tetaplah. Sampai dipotong sama Jose ya, karena emang mau komersial break juga ya. Tapi apa ya, lagi-lagi Kang Deddy dibawa-bawa gitu. Kalau soal anggota DPR kemarin kan di Wikipedianya sendiri kan udah bisa dilihat gitu ya, sudah tidak aktif gitu ya. That's why mengambil jalur publik gitu. Tapi tadi indikasinya kena banget sih menurutku ya, dibilang ya mungkin ada apa ya, indikasi menggait simpati publik gitu karena untuk nyalon gubernur gitu. Nggak tahu ya, menurutku kalau memang ini bener ada unsur kampanyenya ibaratnya ya justru bagus menurutku ngebantu nyelesain gitu. Kan, bantu jelas gitu nggak yang gimana ya, nggak yang bukan kampanye umbar-umbar janji doang gitu sah aja menurutku mah. Iya, kalaupun kampanyenya dalam bentuk kayak gini ya kenapa, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya kalau menurutku sah aja ya gitu kan, sambil ngebantu ya. Sama ini menariknya, kalau tadi kan
ada pertanyaan nih, jangan maksa Pak Pasren untuk mencabut lagi keterangannya dong. Dan dia sekarang tuh menghilang atau disembunyikan karena mereka atau Pak Pasren sama Kavi tidak mau diganggu lah ibaratnya gitu ya. Sebenarnya nggak ada indikasi dari pelaporannya menurutku ya, nggak ada indikasi untuk memaksa cabut laporan, tapi mau dikonfrontir untuk membuktikan keterangan mana yang benar sama yang enggak gitu. Kalau memang keterangan Pak Pasren benar mah ya nggak akan dipaksa cabut gitu. Iya. Cuman mau dikonfrontir doang setauku ya kemarin ya, selama aku ngikutin mah ya dipaksa, dilaporkan tuh untuk dipaksa biar dikonfrontir tuh mana keterangan yang benar gitu, karena ini ada dua keterangan berbeda di timeline yang sama gitu, yang mana nih yang benar. Yang aku tangkap seperti itu. Tapi Kang Deddy parah nih, Kang Deddy nih. Aku menunggu, tapi sampai saat video ini di-tag sih belum ada respon dari Kang Deddy. Biasanya sama Kang Deddy suka disisipin di depannya tuh kalau dia ngupload video baru, disisipin tuh buat ngeresponnya. Tapi aku nggak expect aja gitu sampai berapa kali gitu dibawa-bawa Kang Deddy lagi, dibawa-bawa lagi, tolonglah. Terus tadi yang masalah konfrontir itu, dan juga kan ditambah lagi pernyataan dari kakaknya siapa, Supri ya kemarin ya, yang ibu siapa? Aminah ya kalau nggak salah. Apa iya itulah pokoknya. Itu malah kan pengakuannya itu dan dibenarkan sama Pak RW pada saat 2016 itu ya, kesana ke rumah Pak RT Pasren ini bukan untuk menyuap atau biar berbohong gitu, tapi kan justru suruh jujur gitu kan. Jadi kayak ya itu sih tujuannya biar jujur aja gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya timelinenya gini, yang aku tangkap ya, Pak RT ada berkesaksian di persidangan, anak-anak tidak nginep. Terus ditambah lagi kesaksian bahwa ada upaya penyogokan atau penyuapan yang dilakukan oleh orang tua terpidana. Itu tertuang di fakta persidangan. Nah, di follow up sama tim pencari fakta independen itu yang bentukan Ibu Elsa. Dilaporkanlah beberapa nama walaupun belum dirilis semua ya. Ada indikasi dugaan pelaporan ke Ibu siapa tadi lah itulah. Ibu Aminah itu. Nah, follow up counternya dong, masa mau diem aja dilaporin gitu. Ya akhirnya mencoba menghubungi Kang Deddy dan mencoba meminta kuasa hukum dari Pradi gitu, dan juga ya ikut melaporkan balik bahwa itu tidak benar gitu kan. Sebenarnya itu hanya reaksi yang dilakukan kan. Dan juga pasti karena kuasa hukumnya dari Pradi ya berarti ya. Dari Pradi itu lebih tahu gimana proses hukumnya gitu kan. Jadi dikasih tahu lah, dikasih apa sarannya, dilaporin aja gitu. Seperti ini gitu. Kita kasih nextnya. Terus. Nih ya. Nextnya dari investigasi ini ada sedikit apa ya, dari video yang judulnya diperiksa LPSK Faras Abbas yakin Saka Tatal akan mendapat perlindungan hukum. Dari menit 4:03 nih saat Bang Farhad mengomentari soal tim pencari fakta independen. Menarik nih, ciki-ciki wow. Play. Kan sama ada beberapa kelompok pengacara yang bergabung memang masang badan untuk membela penyidik. Ada. Ternyata mereka ini ada yang mengaku sebagai tim pencari fakta, ada yang mengaku sebagai tim gabungan pencari fakta, tapi mereka ada yang satu kantor, ada yang grupnya sama-sama geng-geng ini aja gitu. Jadi geng inilah yang membuat mereka ini pertama kita tanya ini siapa, ini ahli bukan, praktisi bukan gitu. Tapi mereka adalah oknum-oknum pengacara yang tidak memiliki legal standing awalnya gitu, sehingga mengatasnamakan sebagai tim pencari fakta. Nah, kita bilang kamu mencari fakta, siapa yang menunjuk? Udah punya data nggak? Kok datanya adalah mau menyerang orang gitu. Tiba-tiba kami menemukan mereka adalah merupakan bagian dari tim kuasa membela Pak RT gitu. Jadi aneh gitu, kenapa menunjukkan ke masyarakat tim pencari fakta, tapi kok mau membela Pak RT gitu. Justru Pak RT ini kan sudah mengaku bahwa dia salah dan sudah dilaporkan. Kesaksian Pak RT ini memberatkan. Kasihan yang membuat orang di penjara semua itu kesaksian Pak RT, Aib dan Dede. Orang-orang ini tidak diajukan ke pengadilan, terutama Dede dan Aib. Nah, tapi mereka berada di situ, mereka satu surat kuasa sama gitu. Berarti
Lu ntar kalau ketahuan masyarakat, lu satu gabung begini ntar aneh loh. Yang satu proses hukum, yang satu terang-terangan. Ada beberapa oknum saya lihat, ya, menurut saya nggak ada masalah. Karena masyarakat rakyat di belakang kita. Dan kita juga merasa tidak menyerang Polri, tidak menyudutkan Polri. Kita hanya berbicara masalah oknum aja. Artinya saya yakin juga kalau mereka terungkap, apalagi nanti di putusan nanti bebas, mereka pasti kalang kabut ya, dan mereka menyadari kelemahan-kelemahan itu. Saat ini Indonesia butuh orang-orang atau pengacara-pengacara yang punya empati, yang berpihak. Ya pengacara itu walaupun orang salah ya memang harus dibela karena aturan ancaman hukuman di atas 5 tahun itu wajib didampingi. Mereka itu sok-sok menyalahkan tersangka. Coba kliennya yang tidak didampingi selama 16 hari, tidak bisa ketemu, pasti mereka ngamuk gitu. Giliran mereka nggak dipakai lawyer mereka ini malah menyudutkan pasal sakral, pasal 56 KUHP itu. Makanya aneh gitu. Mereka lupa gitu. Kalau membela klien, mereka marah kalau polisi tidak didampingi, tidak diinformasikan kepada pengacara. Mereka kan teriak di pasal 56 KUHP. Tapi giliran orang-orang yang berbicara itu, pengacara-pengacara, mereka nyerang, mereka hina-hina, mereka ngamuk-ngamuk. Kamu ini siapa? Pengacara? Kalau pengacara nggak kayak gitu. Nah, sinilah saya lihat masyarakat udah bisa menilai kok. Dan jangan kaget kalau kalian dibully, kalian masih dibully. Ya kan? Kalau polisi nggak dibully, nggak ada. Yang dibully itu yang kabur, yang kayak Bapak Rudiana, kenapa? Karena dia nggak nongol, susah dihubungi. Kemudian Ayep itu dibully, Dede dibully gitu. Tapi yang jujur kayak Sakatata, terus Liga Akbar, sudah nggak ada yang bully. Para tamu juga nggak ada yang bully. Saya betul-betul berpihak pada yang masyarakat kaum lemah, nggak ada yang bully saya. Nah, tapi kalau yang jarang-jarang mempermalukan, giliran ditanya, lu baca? Iya saya baca, nggak ngerti. Ada yang itu ada sperma, siapa yang mau siapa nggak tahu. Ada tes DNA-nya nggak ada, tapi mereka ini ngaku-ngaku sampai perutnya robek, nggak ada, itu nggak ada perut robek, nggak ada luka. Itu kecelakaan tunggal. Kalau misalnya dibunuh itu bukan mereka pembunuhnya, mereka tidak saling kenal. Sedangkan saksi pelapor aja ragu dengan itu mereka. Hotman Paris kan ragu dengan mereka itu. Dianggap korban salah tangkap, padahal dia pelapor. Tapi kenapa orang-orang yang tidak punya kepentingan di pengacara ini, mereka ngotot banget gitu. Udah, kalau mau jadi tim pencari fakta, ayo gabung. Minta SK dari Presiden, dari Kapolri. Jangan bikin-bikin sendiri. Ya. Lu bikin-bikin sendiri. Lu belajar. Kalau kurang bukti, gua kasih buktinya banyak nih. Mau BAP siapa? Gua punya semua. Mau visum segala macam punya kita semua. Ya. Jadi utamakan kalau harus jadi lawyer yang berotak lah. Jangan otaknya kosong tapi ngomong malu gitu. Kasihan lah. Tapi emang ya Bang Farhat tuh khasnya tuh ngomongnya lempeng aja, terus sama bahasa yang digunakannya sederhana aja ya, satu geng itu mereka segala macamnya. Tapi menariknya Nyo, ini kan kita ngelihat sendiri ya kawalannya di awal banget kemunculan Bang Farhat itu di TV One atau iNews gitu kan. Itu pun terlihat masih agak kayak menyerang. Pada saat itu ada wawancara via Zoom ibunya Peggy ya, terlihat seperti menyerang. Terus Bu Titi nyeletuk kan di situ. Ini orang-orang kampung pasti akan gemeter gitu kan, menyerangnya tuh kayak lu kok ngomong kok kayak orang ketakutan, kayak orang bohong gitu segala macam, kok gugup segala macam. Bu Titi ngebela, dan di off air Bu Titi menawarkan daripada lu nyerang, lu baca deh ini. Dan setelah ngebaca semuanya paham gitu kan, anjir nggak beres ini, dan mengajukan sendiri gitu dengan Bang Krisnamurti. Itu Bang Farhat yang kemarin-kemarin waktu awal kemunculannya sempat dibully netizen, mungkin terkenal serampangan apa kayak gimana, begitu ngebaca aja ya, wah bener kayaknya nggak beres, oke gue bantuin. Bener, sekarang nggak ada yang bully, dia bilang nggak ada yang bully saya sekarang. Dibela justru sama netizen. Aduh, ini mah kumaha tuh. Terus tadi kan Bang Farhat kan bilang itu ya mereka
kenapa kalau misalnya memang mau jadi tim pencari fakta ya udah minta izin minta apa tadi surat SK ke Pak Presiden gitu ya, mungkin ya mungkin mereka ayo kita butuh cepet nih mau cari fakta, kita nggak usah pakai SK Presiden gitu. Terus kenapa satu geng ya mungkin mereka yang bersedia gitu, jadi cuma mereka yang bersedia, jadi ya udah mereka aja gitu mungkin. Makanya menamakannya tim mencari fakta independen. Kan kalau mengingat kasus FS itu ada SK dari Presiden gitu, dibentuk tim dari beberapa elemen itu. Karena gini, sebenarnya kan yang dari awal teriak minta TPF itu Bang Hotman, ya kan? Harapan netizen sebenarnya mirip kayak TPF-nya waktu kasus FS, gabungan dari beberapa elemen ya. Mungkin ada gabungan dari lawyer, jurnalis, terus ahli segala macam bergabung jadi satu tim tuh. Ya mungkin harapan netizen kalau dalam case ini aja Bang Reza Indragiri terlibat dalam tim cari fakta itu, bergabung dengan jurnalis, dengan lawyer, dengan penyidik, dengan apa gitu. Pokoknya gabungan lah yang biasa mencari atau menginvestigasi. Ya yang pasti tidak memihak ke A, ke B, ke C, jadi kayak ya udah netral aja, benar-benar mau cari fakta sebenarnya gitu kan. Itu mungkin harapan netizen, makanya bisa dibilang netizen agak loh Bang Farad juga agak kok begitu kali ya. Iya mungkin mereka yang bersedia Mang. Iya, jadi, ya, kita gitu positif thinking aja. Iya. Kita kasih ke nextnya. Just Ninyo, yes. Digelar besok nextnya dari Kompas ya. Keluarga Peggy Setiawan bakal hadiri sidang pra-peradilan hingga tuntas. Dimana kalau kita flashback di minggu kemarin ibunya tidak bisa hadir gitu ya. Batal juga nih kali ini emaknya hadir nih, emaknya Peggy Setiawan beserta adik-adiknya Ceki. Wow. Play. Siapa aja Bu yang diajak ini? Ada Lucy, ada Amel. Bisa lihat ini kalau nggak salah berangkatnya minggu pagi deh. Sebelum berangkat sempat diwawancara sama tim Kompas TV dulu. Mungkin ini karena udah pasti peradilannya bakal jalan. Iya. Dan ingin melihat perjalanan sidang Peggy. Siapa aja Bu yang diajak ini? Ada Lucy, ada Amel. Harapannya apa Bu nanti pas peradilan? Semoga Peggy tetap bebas karena Peggy memang tidak bersalah. Penting nggak sih Bu menurut Ibu peradilan ini Bu? Ya saya sih nggak ngerti ya. Yang penting ya sekiranya penting kayaknya sih. Dan ini tahapan yang harus Ibu lewati ya Bu ya? Iya. Untuk membebaskan Peggy. Karena saya ingin mengetahui proses persidangan ini dan saya berharap kakak saya segera bebas karena ini yang saya tunggu-tunggu. Dan sempat kecewa ya tadi. Iya. Sidang pertama itu sangat kecewa sekali karena termohon tidak hadir dan saya harap kali ini termohon hadir. Dan sidang akan terus berlangsung gitu ya? Rencananya ikut sampai selesai atau gimana Teh? Rencana ikut sampai selesai. Sampai ngelihat kakak dibebaskan ya Teh? Iya. Rencana ikut sampai selesai. Ini aku ngebayangin ya, ini kalau nggak dapet kuasa hukum yang bener-bener apa ya, ibaratnya ini untuk biaya kesana kesini aja udah nggak kebayang udah habis berapa. Iya. Belum kalau kayak gini kan berarti dia harus nginep ya nggak di Bandung gitu. Iya. Tapi di sini aku salfok banget gitu, respect banget sama kuasa hukum yang sekaligus sebagai majikannya. Iya, Bu Yanti. Bu Yanti. Itu kan kemungkinan besar pasti pro bono atau justru Bu Yanti yang banyak ngeluarin kocek gitu, kendaraan gitu kan. Ya Allah, ini bener kalau kata Kang Deddy itu ya, kalau orang kecil gitu bermasalah dengan hukum tuh kadang justru nggak punya budget duluan gitu untuk membela, untuk menghadapinya gitu. Ya mau kesana kesininya juga udah susah. Aku bayangin gitu dari Cirebon ke Bandung, udah berapa kali ke Bandung gitu ya. Tapi ya ini aku cuman bisa ngomong sama ini Amel ya, yang ini ya kalau nggak salah. Apa Luciana, aku lupa deh yang mana. Pokoknya adiknya Peggy aja. Adiknya Peggy ya nggak usah khawatir walaupun termohon. Kalaupun besok nggak datang gitu, tapi tetap persidangan tetap jalan kok. Jadi nggak usah khawatir deh. Kecuali Bapak Hakimnya nggak datang. Iya. Sakit atau kayak gimana. Tapi nggak tahu, deg-degan aja lah nunggu besok, pengen buru-buru besok lah pokoknya mah. Nih yuk kita ke lasnya, meluncur. Just. Nih yo. Yes. Lasnya nih.
Sebenarnya ini mungkin bisa jaga-jaga buat para netizen yang mengawal gitu kan, ngerimain ke video yang tadi yang pertama di play. Kalau lupa apa silahkan di lagi, gak enak ngomongnya. Ini ceki-ceki wow Play. dari Bravos Channel. Oke. Bahkan ini mohon izin. Bahkan sidik jari pun. Nah, ini kita mendapatkan temuan yang baru itu ya. Iya. Nyata-nyata 2016 itu kan Peggy Setiawan ada di Bandung. Beberapa hari setelah Peggy Setiawan ditangkap, itu ada orang yang mendatangi Peggy Setiawan, entah ditahan apa di ruang pemeriksaan gitu, meminta sidik jari. Awalnya Peggy Setiawan tuh bicara ke kami itu 4 lembar. Ternyata kemarin setelah dikonfrontir lagi oleh Ibu Ketua, Ibu Yanti, 7 lembar bang. Minta sidik jari PS. Ya, minta sidik jari PS. Untuk apa? Ya itulah makanya saya bilang gini. Saya ulas dulu yang ini ya. 7 lembar itu 2 lembar ada nama Peggy Setiawan, nama Peggy Setiawan, tapi tidak dengan data diri, hanya Peggy Setiawan saja. 2 lembar ya. Yang 4 lembarnya kosong. Nah itu 7-7-nya minta supaya Peggy Setiawan membubuhkan sidik jarinya. Nah kenapa kami ungkap ini di media? Supaya nanti pada saatnya nanti jangan sampai timbul timbul bukti yang dikatakan oleh pihak kepolisian, bukti baru bahwa ini loh ada sidik jarinya kok. Nah jangan sampai begitu. Itu namanya, makanya kita hadang dari sekarang nih. Sidik jari Peggy Setiawan itu diambil setelah beliau ditangkap. Nah, itu yang namanya forensic fraud. Betul. Tadi kita udah bicara fake crime. Sekarang kedua forensic fraud. Bahkan rekayasa barang bukti. Ya, bahkan rekan kita dari Cirebon menyampaikan sekarang ini ya banyak polisi yang berkeliaran di sana gitu ya di sekitaran kampungnya Peggy mencari balok. Iya. Ini nyata rekan kita kok yang ngomong kok mencari bambu. Bahkan katanya bingung juga kita ini. Bambu yang dibawa bambu warna hijau, masa 8 tahun yang lalu masih hijau bambunya kan itu kan. Gitu. Jadi ada kekhawatiran di bambu dikasih sidik jari gitu misalnya? Bisa jadi ya, boleh-boleh saja dong kita merasa khawatir gitu ya. Ya kan? Nah selanjutnya. Tapi kan kalau bukti itu harus bukti 8 tahun yang lalu kan. Iya. Kalau misalnya sekarang mendapatkan bukti setelah ditersangkakan itu kan nggak sah. Kalau dibuat-buat. Kalau dibuat-buat mah bisa saja. Lagi. Ya itu mau saya itu forensik fraud. Seperti tadi diminta cap segala macam, minta apa sidik jari. Itu kan bukti sekarang dia dapat kan. Itu nggak like. Ya makanya saya bilang saya buka sekarang biar nanti di persidangan khalayak ramai netizen publik mengetahui oh ternyata begitu loh dapat barang buktinya. Ternyata begitu loh dapat sidik jarinya kan gitu maksudnya. Coba kalau saya nggak buka. Tiba-tiba mereka nanti buka. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Selain sidik jari itu yang terjadi baru-baru belakangan ini. Nggak ada, cuman sidik jari itu aja yang kami khawatirkan ya. Kami khawatirkan karena apa? Informasi yang kita terima juga dari rekan yang ada di Cirebon, banyak orang yang mencari-cari semacam alat ya, entah balok, entah bambu kan itu. Nah, wajar dong kita khawatir ya. Apa sih yang tidak bisa direkayasa oleh mohon maaf ya pihak kepolisian, mereka itu kan sebaik-baiknya pembuat rekayasa. Ini kan persis yang disebutkan itu, katanya bambu yang di pengadilan itu bambu masih utuh, belum kelihatan bekas-bekas pukulan, pantasnya kan udah hancur apa gimana? Hancur atau nggak ada darah mungkin bercecer itu ya. Ini kan persis ini. Duplik. Dah. Kalau mau penasaran fullnya nonton 2 jam semalam, nonton pecah banget daging semua. Ada juga Kang Karna yang ngebahas skenario lain gitu. Kemungkinan ini tuh kenapa sih seperti ini. Pokoknya mantap di Bravos Channel, Santai People mantap lah. Jadi itu ya tadi ada disampaikan sama Pak Muhtar. Kekhawatiran dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Nah ini yang aku tangkap, Pak Muhtar bener-bener bergantung atau bener-bener percaya sama netizen. Makanya dia ngaduinnya ke netizen, dia ngaduin ke publik gitu. Bukan bagian orang yang menganggap Allah ngapain sih netizen segala macam. Enggak, justru Pak Muhtar karena aku tahu di sini dia respect sama netizen, makanya dia dilaporinnya ke netizen. Nih netizen kemarin ada temuan seperti ini, tolong bantu kawal ya kan gitu ya sederhananya aku tangkapnya kan. Tapi terlepas dari
sidik jari, bambu loh. Aku deg-degan loh. Jadinya serius beneran itu teh, walaupun belum bisa dikonfirmasi kebenarannya kan dari siapa yang ngasih tahu. Nggak ada buktinya. Nggak ada fotonya, tapi ya mendengar sekilas aja aku ya terus nge-flashback ke video yang pertama tadi. Bukti signifikan yang baru selesai Jumat dan Kemarin. Sabtu ini gitu. Ya mohon maaf jadi sujon kepalaku ya, makanya lah gak usah terlalu banyak mikirin, kayaknya kali nunggu besok aja kali pra peradilannya biar enak ya, biar clear ya, biar gak terlalu banyak sujon gitu. Tadi aku sempet mikir gini Mang, itu apakah sidik jarinya mungkin buat diperiksa apakah di barang-barang yang ada dulu, yang sudah ditemukan dulu gitu, barang bukti yang ditemukan di TKP misalnya gitu kan, dicocokin gitu. Cuman aku mikir lah, tapi kan harusnya di KTP ada gak sih gitu? Ijazah ada. Iya kan, maksudnya nggak perlu diminta yang baru lagi gitu loh, karena mungkin udah untuk memastikan gitu. Kalau udahlah nggak tahu, pusing, kita nunggu besok aja lah. Kita maju ke setting Super Thanks. Lucer. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 2. Yes. Super Thanks isi 2 dan reply-nya juga banyak pedes semua. Yang pertama kita buka dari Rasika Rashid. Salam Nyomang. Aku mau tanya nih, bukankah Rasman itu tidak boleh jadi pengacara? Kalau aku salah betul kan? Waduh, saya juga kurang tahu salah apa enggaknya ya. Apakah boleh Rasman jadi pengacara si Pak Pasren? Waduh, kurang tahu saya ya. Itu kalaupun boleh aku minta dicek masa berlakunya si Rasman dan yang lain masih aktif atau udah teman tempo. Kurang tahu saya orang baru Bu di sini Bu, tolonglah. Ada juga dari Roy yang bisa kita lihat. Oke, Ralin Radistia, Faiz, Nur Rasana dan Meu 94 nih, bisa dibaca sendiri karena pedes-pedes ya. Lanjut lagi ada Saninata. 2 curut bersatu, mudah-mudahan mereka berjodoh dah, makin gemes deh. Siapa sih biang keroknya, pengen cepet-cepet tahu akhir drama ini. Iya, kita tunggu besok ya. Dan gara-gara trigger 2 curut di sini jadi ngebahas curut semua bisa dibaca sendiri. Karetnya 2 nih kayaknya pedes-pedes ya. Nah, bisa dibaca sendiri langsung habis. Terima kasih kepada para sultan santu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang, ada juga Abu yang masih bobo juga. Aku yang pengen keluar. 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.